Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Muhammad Imam Khalid dalam kegiatan pembelajaran PJOK kelas 6. Pada kesempatan hari ini, Pak Imam akan membahas tentang soal-soal penilaian harian bab 1, yaitu tentang pola gerak senam lantai. Mari kita bahas satu persatu. Nomor 1. Berikut ini adalah alat yang digunakan dalam senam lantai, kecuali berarti alat yang bukan digunakan dalam senam lantai. Coba. Untuk pilihannya ada 4, karpet, busa, matras, dan sabut. Jawabannya sudah tentu ya. Jawabannya adalah sabut. Alat yang digunakan dalam senam lantai bisa karpet, busa, maupun matras. Nomor 2. Posisi badan saat meroda adalah A. Menghadap ke belakang, B. Membelakangi arah gerakan, C. Menyamping ke arah gerakan, dan D. Bebas. Jawabannya apa? Kalau posisi meroda arahnya nanti ke samping. Berarti posisi badan saat meroda itu adalah menyamping ke arah gerakan. Jawabannya adalah C. Nomor 3. Gerakan akhir guling lenting adalah A. Tidur, B. Duduk, C. Jongkok, D. Berdiri. Gerakan akhir guling lenting adalah berdiri, ya. Seperti gerakan salto kurang lebih. Jawabannya adalah D. Nomor 4. Rangkaian gerak senam lantai terdiri atas A. Lompatan, kelenturan, putaran, B. Keseimbangan, kelenturan, lompatan, C. Putaran, keseimbangan, kelenturan, D. Lompatan, keseimbangan, putaran. Rangkaian gerak senam lantai itu terdiri dari kurang lebih ada lompatan, ada keseimbangan, dan ada putaran. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 5. Teknik lompat jongkok di atas peti bertumpu pada A. Tungkai, B. Lutut, C. Kedua kaki, D. Kedua tangan. Teknik lompatan jongkok di atas peti bertumpu pada kedua tangan. Jawabannya adalah D. Nomor 6. Saat melakukan gerakan roll depan dengan guling lenting terdapat gerak dominan. A. Mengayun, bertumpu, keseimbangan. B. Awalan, sikap pelaksanaan, gerak akhir. C. Lokomotor, bertumpu, mendarat. D. Ayunan, mendarat, melayang. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah C. Lokomotor, bertumpu, dan mendarat. Nomor 7. Ini merupakan soal tipe HOTS, ya. Kita baca. Tigor melakukan suatu gerakan yang di dalamnya terdapat gerak dominan berpindah tempat, keseimbangan, dan mendarat. Gerak yang dilakukan Tigor adalah ada berpindah tempat, keseimbangan, dan mendarat. Gerakannya apa? Yang pertama, mungkinkah Tigor melakukan guling depan dengan guling lenting? Atau yang ke B, berjalan di balok titian melakukan pendaratan. C. Melakukan loncat harimau. D. Gerakan headstand dan gerakan handstand. Ada berpindah tempat, kemudian keseimbangan, dan yang terakhir adalah pendaratan. Berarti jawabannya adalah B, ya. Berjalan di atas balok titian itu ada gerak berpindah tempatnya dan keseimbangannya. Kemudian yang selanjutnya melakukan pendaratan sama, mendarat, ya. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 8. Pada latihan lompat jongkok di atas peti menggabungkan rangkaian gerak dominan A. Mengayun, bertumpu, melayang. B. Lokomotor, bertumpu, mendarat. C. Keseimbangan, berpindah, dan menggantung. Atau yang ke D. Berpindah tempat, mengayun, dan berputar.
pada latihan jongkok di atas peti menggabungkan lompat jongkok di atas peti. Jadi jawabannya adalah lokomotor, bertumpu, dan mendarat. Latihan lompat itu ada gerakan berpindah tempatnya. Kemudian ada gerakan bertumpunya dan yang pasti ada gerakan mendaratnya. Jawabannya adalah B. Nomor 9. Rangkaian roll belakang dan sikap lilin menggabungkan rangkaian gerak dominan. A. Memutar melayang mendarat. B. Berputar menumpu keseimbangan. C. Ayunan mendarat melayang. Atau yang D. Keseimbangan bertumpu dan mengayun. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Ada gerakan berputar, ada gerakan menumpu, dan ada gerakan keseimbangan. Jadi setelah kalian melakukan gerakan roll belakang, dilanjutkan dengan sikap lilin. Jawabannya adalah B. Nomor 10. Saat melakukan gerakan roll depan, sikap awal dapat dilakukan dengan A. Sikap jongkok dan berdiri. B. Sikap jongkok dan berbaring. C. Sikap berdiri dan telentang. Atau yang D. Sikap telentang dan jongkok. Jawabannya yang mana? Saat melakukan gerakan roll depan, sikap awalnya. Kalian bisa melakukan gerakan roll depan dengan sikap awal yaitu jongkok ataupun berdiri. Jadi jawabannya adalah A. Sikap jongkok dan berdiri. Nomor 11. Gerak rangkaian mengayun pada palang tunggal menggabungkan gerak dominan titik-titik. Jawabannya mengayun keseimbangan mendarat, B. Berpindah tempat ayunan dan lompatan, C. Awalan sikap pelaksanaan dan gerak akhir, atau yang D. Ayunan lengan, ayunan kaki. Gerak rangkaian mengayun pada palang tunggal menggabungkan gerak dominan apa saja? Kalau mengayun pada palang tunggal itu berarti ada gerakan mengayunnya yang pasti. Kemudian ada gerakan keseimbangan agar tubuh tidak cepat terjatuh. Kemudian yang terakhir ada sikap pendaratannya. Jadi jawabannya adalah A. Mengayun, keseimbangan, dan mendarat. Nomor 12. Saat melakukan gerakan mengguling ke depan memerlukan titik-titik. A. Kekuatan kedua tungkai. B. Kekuatan kedua tangan. C. Kekuatan otot perut. Atau yang D. Kelenturan saat melakukan guling ke depan. Berarti badan kalian harus lentur. Jawabannya adalah D. Saat melakukan gerakan mengguling ke depan memerlukan kelenturan. Nomor 13. Gerakan berguling ke depan dan kepala menunduk ke dada dilakukan pada saat A. Palang tunggal mendarat di atas matras. Panggul mendarat di atas matras. B. Kedua tangan bertumpu pada matras. C. Kedua tangan bersilang pada matras. D. Kedua tangan memegang matras. Gerakan berguling ke depan, kepala menunduk ke dada dilakukan pada saat jawabannya adalah B ya, kedua tangan bertumpu pada matras. Kenapa saat berguling kepala menunduk ke dada? Karena agar saat melakukan gerakan putaran bisa sempurna. Jawabannya adalah B. Nomor 14. Ini merupakan tipe soal Hodge. Budi melakukan suatu gerakan yang di dalamnya terdapat gerak dominan berpindah tempat, menumpu, mendarat. Gerak yang dilakukan Budi adalah titik-titik. Ada berpindah tempat, menumpu, dan mendarat. Jawabannya apa? A. Roll belakang dan sikap lilin. B. Mengayun di palang tunggal. C. Guling lenting. D. Lompat jongkok di atas peti dan mendarat. Jawabannya adalah lompat jongkok di atas peti dan mendarat. Nomor 15. Posisi awal ketika melakukan rangkaian roll belakang dengan sikap lilin adalah, jadi setelah melakukan roll belakang, kalian melakukan sikap lilin. Posisi awalnya bagaimana? A. Jongkok.
B. Berdiri, C. Membungkuk, dan D. Berlari. Jawabannya adalah posisi awal sikap melakukan roll belakang. Jawabannya adalah berdiri. Jawabannya adalah B. Nomor 16. Gerak melayang di udara pada loncat harimau adalah, di sini ada gambar ya. Gambar yang pertama, gerak melayangnya saat melakukan loncat harimau yang gimana? A. Seperti ini. B. Nah, ini ada gerakan ke samping ini. C. Seperti ini. D. Melakukan loncatan seperti ini. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang pasti ya. Jawabannya adalah C. Nomor 17. Contoh gerakan ayunan berikut menggunakan alat bantu. Alat bantunya apa ini? Udah jelas sekali ya. A. Palang tunggal, B. Palang ganda, C. Balok titian, D. Ban bekas. Jawabannya yang pasti adalah palang tunggal. A. Nomor 18. Lecutan kedua kaki pada guling lenting menyebabkan badan melenting ke arah mana? Lecutan itu juga gampang sekali soalnya. A. Samping kanan, B. Samping kiri, C. Depan, D. Belakang. Nah, jawabannya udah pasti ya. Jawabannya adalah depan. Nomor 19. Gerakan yang menunjukkan kombinasi berjalan di atas balok titian dan sikap kapal terbang ditunjukkan oleh nomor A. Nah, seperti ini. Ini jelas ya jawabannya. B. Seperti ini menggunakan palang tunggal. C. Menggunakan balok peti. D. Menggunakan mata saja. Gerakan yang menunjukkan kombinasi berjalan di atas balok titian. Jawabannya yang jelas ya ini ya. Yang A tadi ya. Jawabannya adalah A. Terus selanjutnya nomor 20. Pada saat melakukan gerakan kombinasi roll di atas peti, posisi tubuh saat di atas peti adalah A. Berdiri tegak, B. Jongkok, C. Duduk, D. Melompat. Jawabannya adalah jongkok. Nah, sekarang masuk ke Romawi 2. Dalam melakukan senam lantai dan ketangkasan dibutuhkan sikap apa? Kalian harus gimana agar bisa melakukan senam lantai? Yang pasti adalah ada keberanian dan ada gerakan keterampilan bergerak. Nah, ini selanjutnya. Keberanian dan keterampilan gerak. Nomor 22. Sebelum melakukan senam lantai diawali dengan yang pasti dalam semua gerakan olahraga sebelum melakukan gerakannya harus pemanasan terlebih dahulu. Nomor 23. Setelah melakukan gerakan inti dalam senam lantai atau ketangkasan, diakhiri dengan, setelah kalau awalnya ada pemanasan, yang akhir pasti ada pendinginan. Nomor 24. Gerak melentingkan tubuh ke depan atas dengan lemparan kedua kaki dan tolakan kedua tangan disebut gampang sekali. Ini adalah gerakan guling lenting. Nomor 25. Saat melakukan latihan gerak senam lantai, sebaiknya diawali dengan gerakan yang gimana? Nah, dalam semua gerakan olahraga, kalian mengawalinya dengan gerakan yang paling mudah dulu. Setelah kalian bisa, kalian ke level yang lebih tinggi, ke sukar. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah mudah. Nomor 26. Melakukan roll depan dengan guling lenting merupakan rangkaian titik-titik. Jelas ya, gerak dominan, lokomotor, bertumpu, dan mendarat. 27. Melakukan gerakan guling ke belakang dan sikap lilin adalah rangkaian gerak dominan berputar, guling ke belakangnya berputar, kemudian sikap lilinnya ada bertumpu dan menjaga keseimbangan. Nomor 28. Berpindah tempat, bertumpu, dan mendarat ditujukan dengan gerakan apa? Gerakan melompat di atas tepi. Ada berpindah tempatnya saat melakukan lari. Kemudian ada gerakan bertumpunya dan ada gerakan mendaratnya atau sikap akhirnya mendarat. Nomor 29.
Gerakan bergantung, mengayun, mendarat dilakukan dengan titik-titik. Dengan apa? Ya tadi ada gambarnya tadi. Gunakan palang tunggal dan melakukan pendaratan. Mengayun di palang tunggal dan melakukan pendaratan. 030. Gerakan melompat jongkok di peti lompat adalah rangkaian gerakan berpindah, menumpu, dan mendarat. Nah, sekarang kita masuk ke Romawi 3. Nomor 1. Jelaskan cara melakukan gerakan roll depan dengan sikap awal jongkok. Caranya yang gimana? Posisi awal adalah jongkok. Ya, kedua tangan menyentuh matras, dagu ditekuk dan menempel dada. Kenapa dagu harus ditekuk? Agar gerakan rollnya, berputarnya bisa sempurna. Kemudian selanjutnya, letakkan tengkuk di matras. Kemudian dorong badan ke depan hingga badan berguling ke depan dan sikap akhir berdiri. Nomor 32. Bagaimana cara melakukan rangkaian roll depan dengan awalan berdiri? Kalau tadi awalannya adalah jongkok, sekarang awalannya adalah berdiri. Yang membedakan adalah sikap awalnya. Sikap awalnya berdiri dengan kedua tangan dirapatkan. Letakkan kedua tangan di atas matras, dibuka selebar bahu. Bengkokkan tangan, dilanjutkan dengan meletakkan pundak pada matras, kemudian berguling ke depan pada saat panggul menyentuh matras, lipat kedua kaki, dan tangan memegang tulang kering. Menuju sikap akhir adalah jongkok. Nomor 33. Jelaskan cara melakukan gerakan sikap kapal terbang. Nah, ini gampang banget ya. Caranya bagaimana? Dengan cara berdiri tegak, kemudian mengangkat salah satu kaki ke belakang dan kedua tangan direntangkan di samping badan. Jadi badannya nanti membentuk kapal terbang atau pesawat terbang. 34. Jelaskan cara melakukan sikap lilin. Nah, ini juga gampang sekali. Sikap lilin itu adalah bertumbuh pada pundak dan kedua lengan. Tidur telentang, kemudian mengangkat kedua kaki ke atas dan kedua tangan memegang pinggang. Ya. Nomor 35. Bagaimana cara melakukan gerakan guling lenting? Caranya bagaimana? Posisi awal adalah berdiri tegak, kemudian kedua tangan menyentuh matras. Letakkan tengkuk di matras, lakukan dorongan ke depan. Saat badan akan jatuh, lejutkan kaki ke depan dan tangan mendorong badan. Sikap akhir adalah berdiri. Ini kurang lebih hampir sama seperti gerakan roll depan. Kalau roll depan setelah badan melakukan dorongan ke depan, tangan menyentuh tulang kering. Tapi kalau gerakan guling lenting ini tidak. Setelah melakukan dorongan ke depan, kaki melejutkan ke depan sehingga nanti gerakannya seperti salto. Sikap akhirnya adalah berdiri. Nah, itu dulu materi yang dapat Pak Imam sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti untuk jawaban-jawabannya silahkan kalian salin di LKS dan silahkan kalian pelajari. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.